Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minah wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kita istiqomah dalam taat hingga akhir hayat. Terkhusus kepada yang mulia guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ang Hunayfi, yang saya bersyukur beliau bisa hadir memenuhi undangan keluarga besar kami. Semoga Allah terus berikan penjagaan kepada beliau. Ketua Yayasan Darul Amal Pamanda Al-Ustadz Haji Marwi Hajar BA, Ketua DKM Masjid Darul Amal Al-Mukarram Al-Ustadz Bahrul Alam, para kiai, para asatidz yang mudah-mudahan dengan tanpa saya menyebutkan nama-nama beliau menjadi sebuah bukti bahwa rasa hormat saya kepada beliau-beliau di dalam hati melebihi dari kalimat yang keluar yang bisa saya ucapkan. Jamaah, saya punya waktu 10 menit. Ada sebuah kitab yang ini rada unik, kitab hadis. Biasanya para muallif mereka menyusun kitab diawali dengan pembahasan bab niat, karena mereka berharap apa yang mereka lakukan niatnya hanya karena Allah. Tetapi ada seorang ulama besar yang diimpikan berjalan di belakang Nabi. Setiap kali Nabi mengangkat kakinya, maka beliau meletakkan kakinya di bekas tapak kaki Nabi, saking menunjukkan beliau mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ada seorang jagoan ulama Syafi'i ditegur sama Nabi, ente mau sampai kapan belajar fikih Syafi'i dan tidak mau belajar kitabku? Lalu ulama besar ini bertanya, wa ma kitabuka ya Rasulullah, kitab engkau apa ya Rasulullah? Jemaah, Nabi kemudian menyebutkan bahwa kitab baginda Rasulullah adalah Sahih Bukhari. Imam Bukhari, beliau punya kitab khusus namanya Al-Adabul Mufrad. Mengawali pembahasan kitab hadis beliau dengan birrul walidain. Tentu 10 menit tidak cukup untuk mengulas bagaimana kedudukan birrul walidain. Tetapi saya ingin pilihkan malam ini bahwa saya mengetahui bagaimana kedudukan almarhum Babak saat ini dan kedudukan orang tua kita saat ini. Dari hadis itu yang dimaktubkan oleh Imam Bukhari bahwa almarhum Babak dan orang tua kita yang telah meninggal dunia, dari lantaran kita hadir di tempat ini, maka beliau diceritakan oleh Nabi mereka punya derajat naik. Ketika Rasulullah SAW bersabda, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu, diangkat, dinaikkan, lil mayyiti, bagi seorang mayit, ba'da mautihi, setelah kematian itu mayit. Apanya yang diangkat? Darajatuhu, derajatnya naik. Sampai Nabi menceritakan mayit itu kemudian bertanya kepada Allah, ay Rabb, ayyu syai'in hadhihi, ya Allah,
Bagaimana ini bisa terjadi? Maka kemudian fayuqalu, dikatakan kepada orang itu, waladuka istaghfarolaka, ente punya anak telah memohonkan ampun buat engkau. Maka bila yang bersabda baginda Rasulullah, ini malam menjadi kabar gembira buat mereka yang mendedikasikan haul buat almarhum. Dan kita yang hadir di tempat ini, orang tua kita yang telah meninggal dunia adalah orang-orang yang malam ini mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah. Jemaah sekalian yang berbahagia, ayat yang tadi saya baca itu penutup surat Nuh, yang dibaca oleh Nabi Nuh, yang diceritakan oleh Allah, doa khusus, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat wala tazidil zalimina illa tabara. Saya dan kita tidak terlalu asing dengan redaksi doa ini karena terlalu sering kita lafazkan, mungkin saja di setiap sholat kita, akhir sholat kita. Kalau santri Al-Quran, maka mereka setiap kali membaca Fatihah dengan alasan ini ayat, selalu sebelum amin mereka diajarkan dari guru-guru kita, Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina amin. Jemaah, tetapi yang menarik adalah ketika saya mencoba memahami mengapa rangkaian doa Rabbighfirli wali walidayya ditutup dengan sebuah redaksi wala tazidil zalimina illa tabara. Mengapa ketika doa ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku dan orang yang masuk ke dalam rumahku, maka jemaah, ada orang yang kemudian nggak mau menapakkan kakinya ke rumah kita. Dia tidak termasuk dalam doa ampunan. Bukan hanya itu, ketika ada ayat wala tazidil zalimina illa tabara, Al-Quran seakan menginformasikan bahwa ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ada anak yang Allah ingin ceritakan mereka zalim kepada kedua orang tuanya. Waliyadzubillah, salimna ya Rabbana. Ustaz, apa ada begitu? Jangan kata zaman kita, zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang lelaki yang disebut jagoannya sholat malam, jagoannya puasa, jagoannya sedekah. Dinina bobokan kisah ini sejak kita kecil. Namanya Alqamah. Dia nggak sengaja membuat luka di hati seorang bunda. Sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani mendoakan anak yang telah menggoreskan luka di hati seorang bunda. Kita hafal tuh kisahnya. Nabi Yuna Muhammad Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, mengapa beliau tidak menggunakan hak beliau sebagai manusia pilihan mendoakan Alqamah supaya mudah sakaratul mautnya? Sebentar, ini makom yang dibuat luka hatinya adalah manusia yang kelewat istimewa di sisi Allah. Kita buka pembuka juz 28, bagaimana Allah menceritakan kedudukan seorang istri yang dia pastinya seorang ibu. Surat Al-Mujadilah, pada riwayat lain Al-Mujadalah, tentang seseorang yang mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dizihar oleh suaminya. Nabi kemudian tidak mampu menyelesaikan itu. Dia ngadu kepada Allah. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jemaah sekalian berbahagia, Nabi minta ibunya untuk mengikhlaskan, baru kemudian bisa melewati sakaratul maut. Itu baginda Rasulullah.
Nabi sebutkan, kau kumpulkan semua wali yang ada di dunia ini untuk mendoakan anak yang telah membuat nangis dan derita kepada orang tuanya. Doa mereka tidak akan diijabah oleh Allah. Jemaah, kita lihat Nabi secara ekstrim. Ada yang disebut dengan dosa besar, zina, syurbul khamar, dosa besar. Tapi sabda Nabi, ada dosa yang lebih besar dari itu. Min akbaril kabair al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita perlu dideskripsikan apa yang disebut dengan durhaka. Kita buka kitab birrul walidain, akan ketemu sebuah definisi. Qaulun wa fi'lun wa tarkun yata'adza bihil walidan. Yang disebut durhaka adalah ucapan, perbuatan, dan kau diamkan orang tuamu, yang itu membuat luka di hati kedua orang tua. Al-uquq, kata Nabi, ada dosa yang kelewat besar yang melebihi dosa perzinahan dan minum khamar, yaitu saat kau membuat luka di hati kedua orang tua. Jemaah, ini majlis haul. Bila ada orang yang menghaulkan orang tuanya, cukup itu sebuah informasi. Mereka orang-orang yang tak pernah merasa puas dalam tanda kutip ingin membahagiakan kedua orang tuanya, kendati pun telah tiada. Kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, dalam bahasan kitab Asrari Salati wa Muhimmatiha, kita akan ketemu seorang lelaki yang bernama Sufyan Tsauri titip pesan khusus bahwa jangan pernah engkau bermakmum kepada anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Seakan Imam Sufyan Tsauri merasa jijik kepada mereka yang sering membuat orang tuanya menderita. Di majelis ini saya ingin memanggil kita semua umat Nabi Muhammad. Bila engkau tidak mampu membahagiakan orang tuamu saat mereka hidup, lalu mana mungkin engkau mampu membahagiakan orang tuamu setelah mereka tiada? Tidak mungkin bisa terjadi. Karena mereka yang bikin haul buat orang tuanya adalah orang yang tidak terbantahkan tentang ketulusan niatnya, mengharapkan keridhaan dari Allah, ingin membahagiakan kedua orang tuanya. Bapak udah nggak lihat, udah nggak tahu, tetapi kemudian anak-anaknya mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya, dan kita yang hadir di tempat ini adalah orang yang terlibat di dalamnya. Maka berbahagialah, karena Allah pilih menjadi anak yang berbakti. Karena menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua bukan hanya kemauan kita, tapi Allah yang pilih mana anak yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah dari lantaran orang tuanya ridho. Saya berterima kasih. Saya bilang sama istri saya menantu, saya tidak terlibat secara langsung. Saya bilang, ini lempengan seorang anak mengerahkan kemampuan buat orang tuanya. Kita biasa Pak bikin acara, ini tahadus bin nikmah. Saya bilang sama istri saya, jangan pernah engkau lelah berbuat baik kepada kedua orang tua. Nanti anakmu tidak akan pernah lelah berbakti kepadamu. Siapa yang tidak kenal Sa'ad bin Abi Waqqas? Nabi sampai membanggakan, hada khali wa aina khalukum. Ini pamanku, mana paman kalian? Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang lelaki yang pertama melepaskan anak panah dari busurnya. Begitu mendapati ibunya yang musyrikah, durhaka kepada Allah, dan kemudian dia punya kalimat melukai dari hati ibunya, karena ibunya pengen Sa'ad bin Abi Waqqas kembali kepada agama nenek moyangnya. Bahasanya begitu menyinggung hati ibunya. Seandainya aku punya 100 nyawa,
satu persatu keluar. Aku tidak akan kembali kepada agama nenek moyang kita, wahai ibu. Segitu ama Allah ditegor, ente jangan begitu ama ibu. Itu ibunya durhaka, masih Allah tolongin, Allah belain. Terus bagaimana engkau yang kemudian terjebak dalam kedurhakaan permanen, bertubi berkali dan merasa tak berdosa, membuat luka di hati seorang wanita yang rela bertaruh nyawa untuk kehidupanmu. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.